Udah gede apinya. Api membakar sebuah rumah di Jalan Penggilingan Baru 1, Kelurahan Duku, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu siang. Api membakar seluruh bagian rumah di permukiman padat penduduk. Warga yang panik berusaha memadamkan api dibantu petugas PPSU Kelurahan Duku. Akses menuju lokasi yang sempit membuat proses pemadaman petugas terkendala. Menurut pemilik rumah, kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Api kemudian menjalar dari atas rumah dan dapur hingga akhirnya membesar. Bisa jelaskan apa? Listrik. Pertamanya kan saya dengar kayak suara bunyi bluk gitu kan. Nah saya mikir bukan dari listrik. Maksudnya bukan, bisa kan mati tuh listrik cuma separuh gitu kan. Saya pikir biasanya kan listrik itu sebelah sama sini kan aku udah dua tuh listrik. Aku pikir biasanya dimatiin kali dari pusat. Nah, saya nanya ke sini. Nah, saya nggak kepikiran kalau kebakar. Cuman memang udah ada asap sih. Cuman saya nggak paham nih asapnya. Kirain cuma asap biasa, bukan asap kebakar. Api berhasil padam dengan menurunkan 7 unit mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk di Jalan PSI Lautan, Kelurahan 36 Ilir, Palembang. Melihat api yang terus membesar, warga lorong Masjid Romania panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang mereka. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga setempat kesulitan lantaran sempitnya akses menuju lokasi kebakaran. Api dapat dikuasai setelah pemadaman dilakukan dengan dibantu warga dari darat dan pemadaman dari sungai menggunakan kapal. Pas bang istirahat boleh kan, tiba-tiba ada suara ledakan katanya. Suara ledakan tuh tiba-tiba nyambar apinya, cuma kurang tahu. Itu dikunci, kurang tahu api itu berasal dari mana, apa dari kompor, apa dari listrik, kurang tahu kami. Terus Api diduga dari set-top box dari salah satu rumah warga yang konslet. Akibat kebakaran tersebut, 9 rumah dan 19 bedeng warga hangus terbakar. Tak ada korban jiwa dari kebakaran itu, namun kerugian ditafsir miliaran rupiah. Depan kantor pos Plaza. Mobil jenis pick-up angkutan barang-barang elektronik terbakar di Jalan ZA Pagar Alam, Labuan Batu, Bandar Lampung. Api dengan cepat membesar dari bagian belakang kemudi, diduga akibat korsleting listrik pada bagian kendaraan. Beruntung, api berhasil dipadamkan setelah dibantu oleh warga setempat dengan alat seadanya. Saksi di lokasi kejadian mengatakan, mobil pick-up jenis Kijang terbakar saat itu melaju dari arah Tanjung Karang menuju Raja Basa. Api tiba-tiba keluar dari bagian belakang sehingga mengakibatkan mesin mobil mati dan terbakar. Setelah api berhasil dipadamkan, mobil yang terbakar kemudian langsung dievakuasi dan dibawa oleh pemilik dari lokasi kejadian. Guntur dan dari Bandar Lampung, Andres Af. Pemirsa, berita hari ini kita awali dari berita kebakaran hebat terjadi di kawasan industri mebel Kota Pasuruan, Jawa Timur. 2 gudang yang ada di Dusun Begor, Kecamatan Gadingrejo ini ludes terbakar. Kobaran api yang sangat besar melalap 2 gudang milik Ansori dan Sakur yang bersebelahan Rabu malam. Material kayu dalam gudang ditambah kencangnya angin membuat api cepat membesar dan menghanguskan gudang beserta isinya. Bahkan 2 mesin gergaji ikut hangus terbakar. Menurut Sakur, pemilik salah satu gudang yang terbakar, api pertama kali muncul dari gudang milik Ansori. Menurutnya, api muncul dari bagian belakang gudang produksi kerajinan tersebut. Gudang tersebut dalam kondisi sepi karena aktivitas produksi sedang libur, sehingga tidak ada korban jiwa atas peristiwa kebakaran ini. Api itu pertama dari pabrik yang gabung pengelola ataupun pengrajin. Kalau sebelah barat, pabrik barat itu hanya pengrajin ya, rombongan. Cuma tidak kena endangnya semua, maka akibatnya besar. Mesin buah sudah hilang. Oh, 2 mesin rusak berarti Pak ya? Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Proses pemadaman terkendala angin kencang sehingga membutuhkan waktu lama. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, polisi masih menyelidikinya.
Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, sopir dan kernet truk yang tertabrak kereta api menyerahkan diri dan diperiksa polisi. Olah tempat kejadian perkara telah dilakukan, sementara PT KAI akan menguatkan konstruksi rel dan jembatan. Tim Lab 4 Polda Jawa Tengah melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan kereta api berantas di perlintasan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah. Petugas menyisir area perlintasan untuk melakukan pengukuran jarak dan kecepatan kereta api. Petugas juga mengambil rekaman CCTV. Perbaikan pun masih dilakukan. Pekerja dari PT KAI melakukan penguatan konstruksi rel dan jembatan di lokasi kecelakaan. Petugas juga memeriksa sejumlah saksi. Teknologi kepolisian ya dengan menggunakan teknologi TAA yang kita miliki ini, traffic accident analysis ini, untuk memperbuat mencari, mudah-mudahan dengan alat ini bisa terlihat penyebabnya dari sisi teknologi ya, sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh penyidik untuk ya mengembangkan kasus. Sementara itu, sopir truk yakni Heru Susanto, warga Kendal, Jawa Timur, masih menjalani pemeriksaan di pos terpadu penanganan laka lantas Polrestabes Semarang bersama dengan kernet truk. Kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan gabungan antar Lab 4, Dirjen Perkeretaapian dan saksi untuk menentukan kasus ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, Yuda Erianto, iNews melaporkan. 3 rangkaian kereta api jarak jauh terlambat usai tabrakan antara kereta api berantas dengan truk trailer di perlintasan kereta api Madukoro Raya, Semarang. PT KAI berupaya menormalkan perjalanan kereta api. Kecelakaan antara kereta api berantas dengan truk trailer di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa malam berdampak pada keterlambatan perjalanan kereta api. Data PT KAI Daop 7 mencatat 3 rangkaian kereta api terlambat datang di stasiun Blitar. 3 rangkaian kereta api tersebut terlambat lebih dari 2 jam. Sebelum Semarang. Antrinya itu hampir 4 jam. Di sana 4 jam di stasiun. Nunggunya. Itu bukan di stasiun, Pak. Di sebelum di pinggir-pinggir apa di area-area belum masuk stasiun ya. Belum masuk jauh, masih. Terus selama 4 jam itu di dalam gerbong atau di dalam gerbong. Seluruh jajaran PT KAI terus berupaya semaksimal mungkin untuk segera menormalkan kembali seluruh jadwal perjalanan KA. Sebelumnya kecelakaan terjadi antara kereta api dan truk trailer di perlintasan Jalan Madukoro Raya, Kerobokan, Semarang, Jawa Tengah pada Selasa malam. Meski tidak ada korban jiwa, namun truk meledak saat tabrakan terjadi. Usai insiden ini, sopir dan kernet truk langsung menyerahkan diri ke polisi. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Sementara di Bandar Lampung, truk pengangkut tebu tertabrak kereta api penumpang yang hendak menuju Batu Raja Selasa kemarin. Kecelakaan itu diduga akibat supir truk melanggar rambu yang ada. PT KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang telah mengevakuasi dan menormalisasi jalur kereta api pasca insiden tabrakan yang melibatkan KA penumpang Kuala Stabas dengan truk pengangkut tebu di perlintasan tanpa palang pintu di Lampung Utara. Pelaksana Harian Manajer Humas PT KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang M. Reza Fahlepi menyatakan sebelum kecelakaan masinis telah membunyikan klakson berulang kali. Namun mobil pengangkut tebu melintas dan berhenti di tengah perlintasan hingga tertabrak oleh kereta api. Reza pun menyayangkan aksi sopir yang lalai. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Untuk kereta yang mengalami kecelakaan tersebut yaitu kereta Kuala Stabas relasi Tanjung Karang Batu Raja, yaitu salah satu kereta api penumpang yang ada di wilayah di Peripatan Tanjung Karang. Kalau untuk jumlah penumpang sendiri ada berapa itu Bang saat itu Bang? Khusus untuk KA Kuala Stabas tersebut yang kejadian tersebut yaitu sekitar 300 penumpang. Akibat kecelakaan ini perjalanan kereta api sempat terganggu.
Masyarakat pun diimbau untuk mematuhi rambu-rambu yang berlaku terlebih berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun 2009. Pengguna jalan harus mendahulukan perjalanan kereta api saat melalui perlintasan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil kecelakaan di atas jembatan Suramadu. Kecelakaan terjadi karena pengemudi mengantuk sehingga tak bisa menguasai laju kendaraannya. Sebuah minibus terguling di kilometer 400 dari arah Surabaya di atas jembatan Suramadu. Badan mobil pun ringsek setelah terguling beberapa kali dan membentur pembatas jalan di sisi kiri. Insiden ini terjadi saat mobil melaju kencang dari arah selatan ke utara. Namun beberapa saat sebelum tiba di TKP, pengemudi mobil mengantuk lalu tertidur sesaat atau yang dikenal dengan istilah microslip. Pengemudi mobil pun tak mampu mengendalikan laju kencang kendaraannya hingga akhirnya terguling di lokasi. Beruntung kondisi arus lalu lintas sedang sepi sehingga tidak menyebabkan kecelakaan dengan kendaraan lain. Menguasai kendaraannya akhirnya oleng menabrak pembatas dari jembatan itu. Ada terguling. Pihak kepolisian mengimbau agar para pengendara berhati-hati di jalan dan beristirahat jika lelah atau merasa mengantuk saat mengemudi. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Dua pria yang diduga maling motor kabur ke atap rumah saat dikepung warga di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seorang warga bahkan mengalami luka di bagian wajah saat berusaha menangkap maling yang berusaha kabur. Inilah video amatir saat seorang maling motor dikejar massa dan kabur ke atap rumah warga di kawasan Warakas 4 Gang 4, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu malam. Warga yang emosi menyusul terduga maling tersebut ke atap genteng, sementara puluhan warga lainnya menunggu maling tersebut turun. Sementara rekan pelaku ditangkap saat bersembunyi di salah satu rumah warga tak jauh dari lokasi kejadian. Awalnya kedua pelaku yang berboncengan motor berusaha mencuri motor warga yang terparkir. Warga yang mengetahui aksi pelaku berteriak minta tolong. Seorang warga bernama Rizal yang mendengar teriakan warga berusaha menangkap pelaku. Namun naas saat pelaku disergap, ia terpental hingga terjatuh bersama kedua pelaku. Wajah Rizal pun terbentur tiang rumah warga. Selanjutnya kedua pelaku kabur menaiki atap rumah warga. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi Jawa Timur diwarnai ricuh antar sesama pemain futsal. Diduga kericuhan terjadi akibat salah satu tim tidak terima dengan hasil pertandingan. Kericuhan terjadi di tengah lapangan futsal GOR PKPSO Jember, Jawa Timur. Kedua tim yang bertanding adalah Unisma Malang melawan Universitas Bayangkara Surabaya. Diduga kericuhan ini terjadi karena Unisma tak terima kalah dalam pertandingan. Dan kita hampir saja menjadi korban dari tawuran tadi. Makanya kita memilih untuk mengamankan diri. Saya mau menyelamatkan rekan-rekan keluar dari gedung ini. Jadi ke depan minta tolonglah. Event besar seperti ini kalau tidak ada pengamanan lucu. Ya, setahu Bapak, yang luka-luka ada berapa orang? 1, 2, masing-masing dari 2. Ya, tapi sepertinya lebih dari 2. Yang kita evakuasi 2 orang itu tadi. 2 pemain dari masing-masing tim menjadi korban saat terjadi kericuhan dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Kendati sempat terjadi kericuhan, pertandingan futsal tetap dilanjutkan dengan mempertandingkan tim dari universitas lainnya. Dari Pemirsa, kasus duel antar pengendara di Jalan Pagedangan, Tangerang, Banten pada Selasa minggu lalu ini akhirnya berujung damai. Iya, polisi yang memanggil keduanya pun meminta untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Polsek Pagedangan kembali memanggil Rudy Golden Boy dan pengemudi minibus merah berinisial WC. Pemanggilan keduanya ini usai kejadian duel yang terjadi di Jalan Pagedangan pada Selasa minggu lalu. Usai dimediasi, keduanya pun sepakat untuk berdamai dan saling mencabut laporannya. Rudy Golden Boy yang turut hadir mengatakan jika dirinya pun meminta maaf atas peristiwa ini. Makasih juga buat Bu Sela dan Polsek dari Pagedangan yang udah sangat cepat bertindak ya. Kita jadi dimediasi, didamaikan. Saya juga meminta maaf ke Pak Chandra karena ada insiden tersebut. Intinya kita saling memaafkan dan udah nggak ada lagi masa-masa ke depannya.
AKP Syahla Syah Alam selaku Kapolsek Pagedangan mengatakan jika perselisihan keduanya di jalan lalu diduga karena pengemudi minibus merah, ugal-ugalan dan dalam keadaan mabuk hingga membuat sang mantan atlet MMA geram. Pada hari ini, kedua belah pihak sudah kita temui, sudah sepakat untuk berdamai. Tetapi tidak lepas daripada itu juga, pada saat kejadian kami juga menemukan adanya hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum. Sehingga baik dari Pak Rudi maupun Pak Chandra itu kami kenakan sanksi berupa tilang. Sementara itu, di hadapan polisi, keduanya berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan serupa karena dianggap meresahkan masyarakat.